Ini hadirat Tuhan, saudara. Ya, jangan pikir, bayangkan kalau saudara, itu saya selalu bikin perbandingan ya dengan apa yang manusia suka. Bukan cuma saudara yang suka. Loh, saya ini kalau tidak mengekang diri, semua yang saudara suka saya suka sekali. Mungkin saya bisa lebih suka daripada saudara. Iya. Ya. Saya ini penonton, saudara. Ya, saya ini penonton. Ya. Kalau bilang tukang Mbak Uni, nah, namanya nomor 1. Oh. Ini orang lain boleh kram, kita tidak kram-kram. Oh, Mbak Uni, pokoknya sesuatu yang menyenangkan hati. Ya, saya penontonnya. Toh, baca novel, baca majalah ini dari dulu ini. Jadi kita bukan aja baca Alkitab sampai pastiu, bukan. Kita baca majalah nyandak pernah pastiu. Oh itu. Kalau baca Alkitab belum apa-apa so pastiu. Kalau baca majalah sampai di buku orang baca toh. Oh sampai sini. Ya ini ibu-ibu zaman dulu nih ya. Ini pembaca majalah. Saudara kita nggak pernah merasa rugi. Ya. Udah kalau bulan baru udah ada majalah baru. Majalah bulan ini sudah. Sampai beli itu majalah. Tuh. Jadi itu di samping tempat tidur saya itu majalah semua saudara. Ya. Itu ya. Kalau semua tidur cuma sambayang rabu-rabu. Habis itu kita baca majalah sampai tasono. Ya. Ini kalau boleh nyanda usah tidur, nyanda mau tidur. Kalau nyanda ingat besok mau kerja. Iya saudara. Ya. Jadi kita bilang saudara ya. Saya tahu apa itu waktu saudara kecanduan. Ternyata candu itu bukan cuma nanti narkoba. Apa saja bisa menjebak kita dan bahkan memperhamba kita. Terlalu bagus kalau pakai kata memperhamba, memperbudak. Sekarang saudara coba ingat-ingat. Saudara sekarang sedang diperbudak apa? Apa yang memperbudakmu? Duh, masa dikurang ibadah terus? Masa dikurang baca-baca Alkitab terus? Loh. Coba saudara boleh bilang, kapan anak FB terus? Belum lagi saudara petamang. Aduh saudara, tuh. Postingan semuanya tidak betul. Tuh, kong saudara sepanjang hari. Kalau satu hari. Kalau ada 25 jam dia bikin genap 25. Tuh. Jadi sampai lewat. Tuh. Mulai dari jam 12 siang. Ya. So sampai besok jam 12 siang dia kasih terus sampai jam 5 sore. Ya, udah kan. Jadi pada dia satu hari so lebih dari 24 jam. Coba kok kalau tidak betul. Coba. Pernah enggak saudara? Ya. Kenapa tren ini semua perbudak pak kita? Pernah enggak berpikir seperti itu? Kalau dia adalah Allah. Ya, yang maha ajaib, yang maha mulia. Tadi itu contoh, coba buka ulang. Ya, Yesus dimuliakan di atas gunung. Coba saudara, coba orang lihat itu. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ini Matius 17. Ya. Dan bersama-sama dengan mereka, Yesus naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Cuma Yesus dan 3 murid itu. Lalu, coba lihat. Ini Yesus belum di sorga ini. Baru di atas gunung. Saudara pikir kenal tuh
Saudara kenal kan Tuhan Yesus? Tuh, jago tuh orang jago. Tuh, cuma lihat di hadirat Tuhan. Nah, ini, udah lihat ini. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Hah? Bayangkan matahari kong so dekat begini. Kira-kira seperti apa menurut saudara? Itu orang kan takut patukan toh. Bayangkan saudara. Bayangkan ini manusia. Manusia Kristen. Selalu orang bilang ibadah itu hadirat Tuhan. Makanya ada orang takut. Saya juga bingung lihat bukan main dong. Ya, memangnya anggap apa ini? Ini hadirat Tuhan. Tuh. Bayangkan saudara. Bendera pusaka dikawal ke IKN. Dikawal tuh kayak itu dia. Bendera. Tuh. Tadi ada lagi saya lihat ya. Pengukuhan pasukan Paskibraka. Itu cuma di daerah bukan di ibu kota. Tuh, dikukuhkan ini pasukannya yang mau bawa bendera. Saya sampai begini. Aduh. Di IKN kayaknya selama 2 minggu saudara orang. Enggak salah sampai di sana. Saudara, ini penghormatan kepada bendera. Ini DP luar biasa, so entah bilang bagaimana. Ya. Kayaknya kalau cuma bilang luar biasa, kecil itu luar biasa sa. Begitu. Ya. Kalau cuma bilang luar biasa, aduh bayangkan saudara tuh orang lebih pilih ada di mana? Ada di resepsi pernikahan. Orang lebih pilih, iya saudara, ini cerita betul. Coba mari orang jujur. Ya. Saudara sebenarnya tertarik pas apa? Sungguhkah dia menarik? Atau sebenarnya siapa yang tertarik? Ya, siapa yang menarik menurutmu? Siapa yang menarik? Kalau benar Yesus itu paling menarik, ya enggak usah aja paksa datang patukan. Justru orang odoh lebih dulu. Oh, tadi ini ibu dari Langwan lebih dulu sampai. Oh, ini pikir-pikir, duh kasihan. Semua tak sendiri nih dari Langwan ini. Itu lain. Saudara lihat ini tuh. So itu saudara dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Mau datang patuhan itu. Saudara setang pemusuh. Duh. Mau datang patuhan. Ya ampun. Dia dola angko. Ya. Lain kalau dia cuma dola di jalan. Kalau dia sodola dari kamar bagaimana? Nggak jadi pergi. Sementara tuh orang yang so beli karcis, beli tiket mau masuk di bioskop. Hah? Siapa mau bikin batal berhenti le? Film baru. Tuh. Kong siapa yang so punya tiket mau nonton di XX1. XX1 kan? Dong dia bilang tuh. Dia bilang XX1. 21. Siapa mau itu film mulai jam 7. Kong dorang datang jam 8. Tak rasanya tidak ada yang mau. Berhenti le. So tak tinggal kita. So bayar. Mari kalau datang ibadah. Belum kuat baru kuat menyanyi.
Bagaimana maksudnya? Menyanyi-menyanyi. Ya kan saudara. Oh baru kok mulai itu khotbah. Yang kayak pikir-pikir. Ya kan ini manusia cara pandang terhadap Tuhan. Sudah juga bilang manusia di luar gereja. Manusia Kristen. Yang tidak hormat Tuhan. Oh. Kalau konser bayangkan tuh. Ya. Berapa kali saya lihat. Ya. Orang bilang. Napa ini konser. Waduh. Ya. Itu konser. Nanti memulai besok. Dorang so berkemah di situ saudara. So pasang tenda. Supaya dorang so ukur. Kalau dari sini dapat lihat sekali tuh torang pe artis. Kan dati so pasang tenda. Tuh, DP karcis so dari tahun lalu habis terjual. Tuh. Coba itu kan ya, kalau DP terakhir sama Justin Bieber itu yang jadi datang. Katanya dikembalikan orang-orang petiket. Coba bayangkan saudara. Hele dia belum pasti mau datang, orang semua gila. Beli DP karcis. Cuma ingat tuh lainnya tidak ada doi tiket, kan dati dia batabung. Mau lihat DP anak bersaudara. Justin Bieber kan DP anak bersaudara. Bayangkan saudara. Kalau pikir-pikir. Ini tahu saudara ini. Waktu orang ini mengidolakan seseorang atau sesuatu. Saudara bahkan tidak mau dihalangi. Semua halangan saudara akan abaikan. Ya, supaya baku dapat dengan dia. Kalau Tuhan itu sungguh kita anggap luar biasa. Saudara akan abaikan semua halangan. Tidak ada yang boleh menghalangiku untuk berjumpa dengan kekasihku. Begitu saudara. Tuh. Orang kalau baru jatuh cinta kan begitu tuh. Oh, gunung akan kudaki. Lautku seberangi. Tuh. Kalau ujang dang. Ya ujang nunya ada payung. Ya. Bilang kata gunung akan kudaki. Lautku seberangi. Mar kalau ujang. Ya nyanda ada payung. Ya nyanda ada ojek. Ya apa le. Ya. Belum Kisaki DP kaki dia so. Aduh ya. Rupa basaki. Ini bayangkan ini. Ini rupa basaki. Rupa somo ba ingus. Aduh baking. Mau suka Tuhan baking bintul baru engkau tahu. Tuh saudara. Duh ini orang-orang ini dang. Tuh. Saudara. Kalau dia sungguh luar biasa. Sekali lagi. Saudara yang akan mendaftar. Ya. Duh siang datang ambil pak kita. Kenapa saudaranya tidak begitu? Karena tidak menarik sebenarnya. Tuhan itu tidak menarik kepada kita. Nanti menarik kalau Tuhan kasih doi itu. Nah coba. Nanti menarik kalau ada yang Tuhan mau janji. Tuhan mau kasih apa? So itu para pengkhotbah. Dorang sampai ayat kesayangan Yohanes 10 ayat 10. Pencuri cuma datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ya, tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Mempunyainya dalam segala kelimpahan. Banyak sepanjang DP Eko. Orang haleluya. Udah. Ya. Kayak apa orang berpikiran selalu kalau bilang kelimpahan, doi 5 karong. Doi robe. Sudah gua coba. Lain kali pikir. Tuh. Saudara, ya, saya enggak bisa lupa ya, cerita dari ada keluarga dulu. Keluarga jemaat saudara, dorang datang dari pulau mana gitu, Pulau Bacan, ya waktu kerusuhan, dan itu bapak bercerita, dia bilang aduh ses, orang tetangga
DP doi taruh di karung. Sudah tahu apa jauh tuh bang atau apa sudah tahu. Mar pokoknya dorang pedoi katanya taruh di karung. Mar waktu kerusuhan. Dong apa tuh doi? Dong kasih biar tuh rumah tabuka. Asal yang dong dapat tapi kepala. Iko lari. Dia so lupa tuh. Doi ke belakang tuh doi. Pokoknya tuh orang mesti selamat dulu tuh nyawa. Aduh kasihan saudara. Berapa karung angko pedoi? Ya. Itu saya dengar ada lagi tuh pendeta yang so melayani di Amerika. Dia baca cerita, dia juga datang dari pulau sana. Dia bilang, aduh pendeta, kita dah lihat sendiri. Tuh orang so nyanda pernah, dia nggak pernah masuk gereja. Waktu kejadian apa? Yesus tolong, Yesus tolong. Yesus tolong anak. Panggil ibadah saja tidak mau, Yesus tolong. Saudara, orang kan begitu tuh. Nanti kalau memang sudah di ujung tanduk, nah sudah. Senin tahu mau panggil pas apa? Tuhan Yesus tolong. Yang jawab mana tuh ayat? Ya. Tuhan bilang apa? Aku akan balik belakang. Saudara kira ini firman Tuhan loh. Waktu aku mengulurkan tangan dan kamu tidak pernah menyambut tanganku, nanti lihat, mau dibapanggil kong kita balik belakang. Yang bilang Tuhan aku balik belakang ya. Apa sih dia kata-kata itu? Amsal kayaknya dek. Kan Tuhan gemas dengan orang-orang yang seperti ini. Kayak saya, ini ayat-ayat yang saya kenakan kepada diri saya. Ini isi ayat ini. Saya begitu takut Tuhan. Bye-bye nih. Bayangkan orang panggil-panggil kok Tuhan balik belakang. Tuhan maha kasih. Iyo. Saya bilang akan perhatikan kemurahannya. Tapi jangan lupa perhatikan kekerasannya. Coba. Kalau kita mau perhatikan kemurahannya, perhatikan juga kekerasannya. Ya. Itu bagusnya saya kalau bilang kekerasan Tuhan, kita mesti baca cerita bagaimana? Coba ditanya, jangan terlalu keras. Jangan sampai saudara cuma gara-gara ini intonasinya saya robah langsung dapat rasa rupa bukan dosa. Itu dosa. Saudara mau apa? Ya. Dosa. Kalau hitam bilang hitam. Jangan hitam, dia tulis putih. Ini putih. Sekarang kan begitu, ya. Saudara baca-baca tuh tulisan-tulisan di kaus tuh, lain kali kita bayangkan. Kok DP kaus hitam, pada tulisan ini putih. Kalau nyalanya orang beli itu kaus. Tuh, mesti DP kata-kata akan membuat kau tertarik. Kalau hitam kok dia tulis ini hitam ya dapat baca. Mesti tulis ini putih. Bayangkan nih. Tuh kaus hitam mar ini kata putih. Sama dengan dosa. Saya lihat orang-orang dia akan suka sekali kalau pendeta itu berhasil membuat dia yakin bahwa dosa, betul itu dosa marnya tidak apa-apa. Dia so lupa ya. Yesus tidak pernah benarkan dosa. Dia ampuni dosa, bukan benarkan dosa. Dengar baik-baik saudara.
Manusia berdosa yang dibenarkan, bukan DP dosa dibenarkan. Yang sampai salah mengerti saudara. Tuh. Saya ulang-ulang kepada saudara itu Yohanes pasal berapa? 8. Itu Yohanes pasal 8 tuh. Perempuan yang berzina. Tuh. Yesus bilang apa? Kan mereka tuntut dia untuk dirajam dengan batu. Yesus bilang apa? Mana mereka yang mau menghukummu? Oh tidak ada Tuhan. Oh iya, aku pun tidak menghukum engkau. Ini bukan Yesus benarkan perzinahan. Lu jangan salah saudara. Akhirnya orang berzina, nyanda apa-apa ini dah Tuhan nyanda hukum. Aduh saudara, lihat ini. Ya, saudara suka ini pendeta ini mau khotbah bagaimana nih kalau membaca ini? Kecuali kalau kita mau masuk neraka. Saya akan mengajarkan orang. Tuh, supaya orang senang, orang sama-sama senang. DP ujung nanti angkolia. Loh, yang mengajar dituntut lebih keras. Jangan salah saudara. Aku tidak menghukum engkau. Pergi lalu jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Oke, aku tidak menghukum. Tapi jangan ngana pikir perzinahan itu betul. Jangan bikin dosa ulang. Mana tuh orang yang Yesus sembuhkan dari dari lumpuh ya atau dari buta itu ya. Dari buta. Ini Yohanes 8 nih kayaknya. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Ini Yesus sudah celikan matanya. Lalu Yesus bilang apa? Engkau telah sembuh. Soalnya tidak buta toh. Jangan berbuat dosa lagi. Apa? Lumpuh. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Coba. Sudah coba itu. Kok ngapa? Yang tidak selalu kalau sembuh dari sakit misalnya alami mujizat rupa kita, kau pasti masuk surga. Ya, kalau saya tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu tinggal jadi cerita sembuh dari kanker payudara. Tapi kemudian saya akan ditolak, dijauhkan Tuhan. Itu terjadi. Coba takutlah akan Dia. Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Pasal 8 Dek, itu yang orang buta itu. Ya, itu Yesus selalu bilang begitu. Orang Farisi, ahli Taurat sampai marah sekali. Tuhan. Mana kau kata-kata itu Yohanes? Yohanes 8 atau Yohanes 9 kau Dek? 9 tuh. 9 tuh orang buta itu. Saudara, ya. Ini yang saya lihat. Ini loh sikap Yesus. Dan ternyata ini juga sikap para rasul. Murid-muridnya yang langsung melihat Yesus bikin apa. Lo lihat, ya. Mana? Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Terus, lihat dia langsung lihat. Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Memang kalau ini bukan karena dosa. Lihat, bukan dia, bukan juga orang tuanya.
Tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Yesus bilang apa? Ini masih siang, malam akan datang. Jadi waktu saya bilang, jangan sampai habis waktu, jangan sampai terlambat bertobat, jangan sampai terlambat bikin kebenaran. Yesus kasih tahu begitu. Mumpung ini masih siang, segera baking, akan datang malam. Di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, aku terang dunia. Nah, ini langsung saja, langsung di Mama Maksud coba. Kalau begitu lihat paling belakang aja. Lihat itu yang apa? Itu 2 ayat paling belakang kalau salah deh. Coba ayat sebelumnya 39 ya. Coba tolong baca sama-sama. 3. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Itu cara Yesus, ini dia yang bilang ya. Aku datang untuk menghakimi. Cara penghakimannya apa? Itu. Ya. Dia ingin menuntun orang itu. Ya. Yang buta dijadikan tidak buta. Tapi yang berpikir bahwa dia tidak buta padahal buta. Coba. Jawab Yesus kepada mereka. Sekiranya kamu buta. Coba lihat ayat 40 deh. Ayat 40. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ. Dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Dorang langsung tersinggung. Kong? Yesus berkata-kata lihat. Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi karena kamu berkata, kami melihat maka tetaplah dosamu. Ini orang tuh, nih mau bilang akang. Nih boleh bilang akang. Nih boleh tegur. Nggak pernah sadar dengan keadaannya. Tuhan bilang karena engkaunya nggak pernah sadar, tetaplah dosamu. Tuhan tolong. Terus jadi petaku saudara. Nah. Ini waktu saudara sungguh-sungguh menghargai Tuhan. Saudara akan memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Sekali lagi, coba bandingkan dengan idola-idola. Ini manusia-manusia idola. Bayangkan tuh hari waktu Pak Prabowo datang. Aduh, memang kuat. Kandati orangnya bajalang. Maksudnya tuh otonya bajalang. Kandati biar semua mau pegang Prabowo petangan. Prabowo dintau kok pada pegang di tangan. Kita lihat waktu itu orang mengidolakan. Ya sekarang dia sudah terpilih. Ya tadi ya. Tadi kemarin saudara kami melihat dicetakkan foto-foto presiden terpilih. Sudah so ada. So mesti pasang. Ya. So ganti orang presiden. Udah lama sudah. Sudah so cetak baru tadi. Kenapa? So ada ya. Dong so jual. So, belum dikilantik malah sudah so jual. Udah lihat ini ya idola. Idola.
Ini kan saudara tahu toh, idol. Ini kan coba saudara baca. Cari DP arti kalau apa. Itu idol. Apa kata? Pantekosta idol. Tuhan bayangkan ya. Dan kan saya habis pikir, ini nggak usah kok pakai istilah kalau engkau nggak mengerti. Kan saudara, bayangkan ya gereja ada di DP idol. Lo aneh kamu. Yesus bilang dia paling benci penyembahan berhala. Tahu? Sudah tahu ini idol? Kenapa? Coba baca di situ. Patung. Apa lagi? Dewa. Boleh. Idol. Hati-hati saudara ya, menjadi idol. Hah? Bayangkan manusia. Manusia Kristen. Bayangkan gereja berlomba-lomba. Tuh baku-baku iko. Tuh. GPPS rembokan idol. Kasihan. Bayangkan saudara. So lupa dorang. Tuhan bilang ini dosa yang menjijikkan di mata Tuhan. Bayangkan akhirnya coba lihat. Nah, bayangkan saudara be idol pas apa? Ingat baik-baik saudara. Selain Tuhan itu berhala. Apa saja yang kau perlakukan seperti kau memperlakukan Tuhan, itu berhala. Itu berhala. Kau tidak kedukun. Nyandak sembah patung. Hati-hati. Jangan sampai apa? Engkau be artis kesayangan itu engkau be patung. Itu tuh berhala. Film kesayangan, apa lagi kesayangan? Itu berhala. Terbukti tuh. Coba kalau berani dia yang datang. Oh nyanda semua batal. Ada Agnes Mo di GPPS Rembokan. Aduh Tuhan, memang kita mesti datang. Duh semua mati kita kok lihat apa dia. Oh kasihan. Dia orang pepanutan. Bagaimana? Bukan Tuhan Yesus yang gue pepanutan. Bagaimana? Coba saudara dulu kita habis pikir. Kok bisa ini manusia Kristen. Kondong siapa? Pemimpin puji-pujian. Bagaimana? Akhirnya semua tuh ini semua tuh nyak war-war. Gereja baku iko. Tuh saudara ya. Ini tuh yang kali kita kalau ya di mana orang nih mau. Orang enggak usah begitu. Iya saudara karena ya. Ini jadi akhirnya saya jadi begitu loh. Tuhan jangan sampai Jangan sampai Tuhan. Jangan sampai tapi pikiran. Ini karena menyenangkan. Saudara sekali lagi. Waktu orang terjebak. Di PC. Cepatlah keluar. Terjebak di PC. Kalau terjebak di tumpukan doi. Jangan dulu datang ambil. Tamu reken dulu ini doi kalau berapa. Terjebak di tumpukan para perempuan cantik. DP istri tanya, Papa ada di mana? Ada di kantor. Napa ada 5 perempuan. Iya Bapak, nanti orang batamang deng Bapak. Kasihan. Kalau jebakan itu mengerikan, Samuelnya langsung keluar. Terjebak di antara para teroris. Oh Tuhan. Tempo apa kita mau tak keluar dari sini.
Kau terjebak di antara orang-orang yang mengerjakan yang kau suka. Saudara ini mau pulang. Justru tempo apa le orang baku dapat besok le. Coba kok saudara. Sama-sama mabuk. Sama-sama narkoba. Sama-sama apa lagi. Aduh kasihan saudara. Sama-sama menyenangi kesenangan yang sama. Susah orang mau sebut ibadah itu adalah kesenangan. Firman Tuhan adalah kesenangan. Memuji Tuhan adalah kesenangan. Nanti kalau angko sosaki, dokter bilang kurang tunggu-tunggu, sudah. Soalnya tidak ada lagu lain dia. Dia berlagu cuma, aku percaya ada mujizat. Anakku, tuh hari tang ayang utang tang. Sekarang sudah karena dokter bilang kanker stadium 5. Tuh. Tak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tuhan bilang kayak banyak terus tuh ayang utang. Betul tuh. Kita sampai sudah jadi jago sekali. Cuma itu tidak dapat hafal. Tang, ayang utang, ayang utang, Di toko itu ayang utang. Di pompa bensin ayang utang. Tuhan. Ini orang Manado tidak ada lagu lain. Lagu tuh. Semua tuh nyandak war-war itu yang jadi lagu. Dan orang suka sekali. Napa orang wodo kandati itu. Sampai jam 1 malam ini belum berhenti. Mari kalau ibadah, jangan terlalu lama. Tadi saya baru dengar saudara yang bercerita. Aduh, kenapa tuh hari, tuh orang ibu ada mau panggil patu pendeta. Kongso bilang di situ kalau tuh pendeta pedurasi khotbah, kalau bukan 15-20 menit Jo. Ibu pendeta yang ibadah singkat. Kong dia bilang kong kita kaget. Itu pendeta balas tapi WA. Kamu mesti tahu tidak ada ibadah singkat. Cuma ada ibadah syukur. Nyanda ada ibadah singkat. Jadi berapa menit? Berapa menit? 15-20 menit? Coba cari di Alkitab. Tidak ada ibadah singkat. Ada ibadah syukur. Tuh. Janji begini. Pak Tuhan. Boleh pakai jamnya usaha agak. Nah usah aja lihat tuh jam. Di ibadah dia sama nganto. Setelah kelar ibadah tak lihat. Kenapa dia di FB? DP mata udah 200 watt. 1100. Mari kalau di ibadah. Siapa angkop idola? Coba kalau nyanda betul ini. Tuh orang tuh menghadapi ini yang mau dipilih. Saya pikir-pikir nih dia ada tamu marinya nak mau bilang di sini. Nanti sebentar mau bilang Pak Saudara. Ya, dan dulu bilang di sini yang semua heboh. Tapi begitu dia. Jadi ngoni mulia. Ini tuh orang kebanggaan Pak Tuhan. Bukan saya yang membanggakan diri saudara ya. Jadikan Tuhan itu kebanggaanmu, kesukaanmu, kegemaranmu, begitu. Aduh bagaimana itu? Berdoa. Tuhan kan mendengar doa. Sudah belum? Orang berdoa, Tuhan tolong aku menjadikan perjumpaan denganmu kegemaranku. Tadi orang udah menyanyi yang terlambat nih tahu. Tadi orang udah menyanyi, lebih baik satu hari di mana? Di pelataran, belum masuk di ruangan. Di pelataran enggak apa-apa 1 hari daripada 1000 hari di mall. 1000 hari dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan, yang tidak mau takut Tuhan.
Saudara gimana? Duh, asal baca cerita ini ibu ini selalu baca cerita Tuhan. Oh. Malam akan datang. Yang bilang Yesus. Saya bilang ke saudara, bayangkan Yesus. Khotbah pertama langsung bilang, bertobatlah kamu, kerajaan sorga so dekat. Alkitab sudah ditulis, sudah ditutup dengan tulisan terakhir apa? Coba sampai Alkitab. DP kalimat terakhir. Yesus khotbah pertama ini khotbah pertama tadi saudara. Bertobatlah, kerajaan sorga so dekat. Persis seperti Yohanes Pembaptis khotbah pertama. Makanya saya bilang ke saudara, apa Tuhan Yesus ingin tahu khotbah lain? Nah, bukankah dia itu adalah firman? Yohanes Pembaptis khotbah pertama, tampillah Yohanes Pembaptis. Nah, dia datang dengan berita, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Setelah tadi Yesus berkata-kata. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 4 ayat 17. Ini khotbah pertama. Apa Yesus mengutip perkataan Yohanes? Saya selalu bilang ke saudara, bukan. Yohanes menyampaikan isi hati Tuhan. Jadi waktu Yesus datang, dia menegaskan kembali apa yang Yohanes bilang. Itu bukan Yohanes berfirman. Yohanes sebenarnya sedang mengatakan apa yang ada di hati Tuhan. Bertobat. Kerajaan sorga so dekat. Ya. Ini deh pertama. So dekat. Kong. Yang terakhir apa dek? Coba. Tuh, wahyu terakhir. Ya, terang baca sama. 3. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Lalu, amin, datanglah Tuhan Yesus. Ini buku terakhir, pasal terakhir. Ini buku so lama ditulis. Dia bilang apa? Aku datang segera. Orang sekarang ini mau dengar. Hah? Masa dokot balaing so mesti bilang tuh Tuhan semua datang. Lihat ini. Kenapa? Karena dia tidak hormat kepada Tuhan. Yesus tidak menarik. Tuhan tidak menarik, bayangkan saudara. Orang padahal tahu sekali. Orang kata-kata bilang apa? Yang tidak ada yang sama menarik dengan surga. Tuh, surga itu paling luar biasa. Marnya tidak ada orang Kristen mau suka masuk surga. Nanti kalau mati. Mar kalau sekarang, lu jangan bilang-bilang itu. Jangan bilang-bilang. Belum DP waktu. Oh. Siapa mau suka masuk surga? Kalau so mati iyo. Ya. Biar seumur hidup dia enter baca Alkitab nih mau. Masuk gereja nih mau. Mar kalau mati masuk surga. Oh. Dong sudah so beli Alkitab baru taruh pada DP peti. Tuh. Harusnya taruh kacamata, buka akang tuh Alkitab. Dari dia nih tahu buka. Dia nyak mau dapat buka tuh. Kalau dia masih hidup dia dapat lihat. Kosong mati taruh akan tuh Alkitab. Tuh Alkitab itu kasih tinggal di rumah kok angko baca. Bukan taruh di peti. Angkan. Alkitab taruh di peti. Tuh. Kalau bayi baru lahir Alkitab taruh di kepala. Supaya setannya tidak badekat. Mama baca angko tuh Alkitab. Supaya tahu bagaimana mau didik itu adik. Bukan tuh Alkitab taruh di atas supaya setan jangan badekat. Angko setan so pake. Setan so bikin bodok. Tuh Alkitab baca. Bukan taruh pak adek pe kepala. Kasihan. Taruh Alkitab
kong taruh cermin. Tuh. Bayangkan setan kalau bikin bodoh orang. Bayangkan setan dia bikin bodoh ini orang-orang. Bayangkan dia bikin takut dengan cermin. Ambil tuh cermin. Kok aku basisir di muka situ. Tuh, bukan taruh cermin supaya setannya badekat. Bayangkan tuh. Ambeli di 3. Tuh kong bagi patu kuntilanak. Aduh kasihan. Kuntilanak. Nyenak kena. Cuma 3 tuli ini. Bayangkan saudara tuh. Ya kan? Lihat ini. Pulang gereja tuh. Waktu mau datang besok. Ya, kong apa nih Alkitab di atas Pak Adik pe kepala. Nah, Alkitab, cermin, kong Adik pe sini apa kote paneti akan goraka. Kasihan. Sana taruh di wokul goraka bodok. Angkan saudara tuh. Ini dengan ini. Ini orang-orang Kristen. Orang Kristen kata. Tuh. Angkan ya. Dulu saya dengar mami bercerita ya waktu kakak saya yang anak pertama maksudnya yang lahir. Dorang di Ternate, mami bilang doh seumur-umur tanda pernah tahu le itu cerita-cerita setan cuma selama ini cuma cerita-cerita. Mar waktu di Ternate mami bilang dorang kata bah sewa di orang sana no. Waktu semua keluar kan mami hamil loh. Mau pi pelayanan ini. Mami rambut panjang. Dia sokonde itu dia perambu di belakang. Waktu mbak jalan itu tuan rumah panggil. Rit sini. Ya. Mami berhenti. Balik belakang. Oh sudah berjalan aja. Tuan rumah kata sayang sekali Pak Mami. Waktu di jalan. Kau bilang coba periksa dia taruh apa pada perambu. Rumah. Ya paku. Dia taruh di konde. Tuh. Jangan kore-kore ini. Ya sudah pergi Jo. Ya ampun papi ku ambil kong dalam nama Yesus buang. Oh Tuhan kayak apa tarik ngana. Bayangkan setan tuh kalau mau bikin bodoh orang ada saja. Lihat taruh sana tuh paku. Nah dia iko pak angko. Tuh bukan setan lari ya setan iko. Nah apa dia takut sekali pak kita tuh. Lihat dia so taruh paku. Tuh so taruh goraka. Tuh dia kurang ciong-ciong di mana tuh goraka. Tuh. Kalau di sini tuh goraka cuma di dapur sana. Saudara tuh, ini orang Kristen okultisme ini luar biasa saudara. Tuh, pendeta le baku iko, Tuhan tolong. Saya bingung saudara. Ya, bagaimana ya? Mau usir setan? Bagaimana? Karena apa kata? Mau ada angin apa kata? Atau tsunami. Oh pakai gula. Supaya jadi karamel kata. Pusing kita dengar. Bagaimana sementara ini pengkhotbah ini. Aduh dipakai di mana-mana. Oh my God. Saya sampai gini. Oh kasihan Tuhan. So jadi apa gereja sekarang. Saya tidak percaya kalau berarti dia pengkhotbah di sini. Semua orang datang pasti. Dijamin. Pasti dia ada orang mau datang kan. Terkenal. Grab. Entah bilang apa saudara. Hati-hati ya. Jadi jadikan dia segalanya di hidup ini. Dia yang paling menarik. Begitu saudara ya. Jangan pernah tertarik kepada hal-hal yang lain. Ya. Kalau belum tertarik pada Tuhan. Sekali lagi mulai berdoa. Minta supaya Tuhan jamah tuh hati. Tuhan mana kote? Mazmur 119 ayat berapa itu? Jangan condongkan hatiku kepada laba. Oh. Condongkan hatiku kepada peringatan-peringatanmu. Jangan kepada laba. Sudah tahu kan? Laba.
Bukan laba-laba. Jangan kepada laba loh. Laba sini kan keuntungan ya. Jangan cuma dia mau baca firman Tuhan, tuh mana yang ada janji kita mau dapat keuntungan. Condongkan hatiku kepada peringatan-peringatanmu. Oh, firman Tuhan, kalau saudara perhatikan, firman Tuhan itu ada janji dan ada peringatan. Jangan cuma ini saudara tunggu-tunggu. Padahal harusnya waktu saudara melakukan peringatan, ini janji baku iko dengan saudara. Baku iko. Kan begitu firman Tuhan. Lakukan yang dia bilang ini. Ini peringatannya. Jangan begini, harus begini. Tuh, DP janji. Nyanda usah tuntut, janji akan mengikutimu. Condongkan hatiku, bayangkan ini. Pemazmur berkata-kata. Buatlah hatiku condong kepada peringatanmu. Bukan kepada janji. Jangan kepada laba. Biarlah aku hidup menurut petunjuk-petunjuk perintahmu. Sebab aku menyukainya. Ini memang susah sekali saudara. Kalau orang sampai tidak suka terhadap firman Tuhan. Saudara mau dengar bagaimana? Saudara mau ikuti bagaimana nih firman Tuhan? Kalau kau tidak suka. Tuh, saya bilang bayangkan. Sampai sekarang ini kita berdoa. Tolong Pak kita Tuhan untuk terus mencintai firman-Mu. Tuh, karena kita mau taat bagaimana kalau kita tahu tuh firman. Buatlah aku menyukai firman-Mu. Kalau Mbak Uni sinetron dia, kalau belum 10 tuh sinetron, belum puas dia Mbak Uni. Coba, tuh Koping Ho zaman dulu no. Coba itu berapa seri? Saya belum pernah baca sih Koping Ho. Cuma tahu itu berseri-seri. Kang Oma. Oma jago Koping Ho. Dia Oma pemata kalau nyandak so berlapis-lapis. Coba. Berapa seri? Yang kan saudara ya. Kita cuma suka waktu dia so jadi film, so di video. Oh, tuh orang DP penggemar. Tuh, napa? So apa? Seri ke-29. Sadiki Jo. So kelar bangun. Masih ada yang ke-30, yang ke-31. Do kandati. No. Semua tuh rasa semua. Orang abaikan. So rasa semua pilih toilet jangan dulu. Tunggu dia mau bagi DP jurus. Kandat. Dulu saudara aduh hafal sekali. Orang hafal pokoknya DP pemain, DP cerita. Hafal memang sampai pulang ya. Habis Mbak Uni dong. Kalau semua baca cerita tuh film tadi semua ada Mbak Uni. Pernah enggak saudara pulang kau baca cerita ulang nih khotbah? Atau tadi sampai lama sekali nggak ulang lah itu dia. Kenapa? Karena tuh orang yang tidak mencintai firman Tuhan. Yang tidak cinta persekutuan dengannya. Tuh orang cuma suka kalau Tuhan bilang iyo kita mau kasih. Kita mau kasih sesuatu Bang Ana. Lagi saudara. Berdoa. Supaya itu persekutuan dengannya menjadi kegemar. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari dengan orang yang dimau Pak Tuhan. Kecuali itu orang yang dimau Pak Tuhan itu kemudian orang punya kesempatan untuk memberitahu kebenaran. Oh kita mana DP orang? Iya. Mari kalau nyanda saudara, yang kumpul. Tuh satu lagi Mazmur 1. Jangan duduk, jangan berdiri, mana itu? Boleh? Mata orang baca. 3.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Begitu Jo. Kesukaannya Alkitab. Iyo dia sayang-sayang tuh Alkitab. Yang ndak baca dari do semua robek kalau terlalu banyak buka. Oh doh, tapi buku kesayangan ini. Kita kalau tidur dengan ini, kong seberapa kali ngana baca, duh kita cuma sayang-sayang ya. Jadi kalau buka dong, cukup. Mar pokoknya kalau mau tidur kita mesti tidur yang ini tapi buku kesayangan. Bukan itu tuh kesayangan saudara. Kalau kesayangan apa? Kau baca dan merenungkannya. Sehingga akhirnya engkau kemudian mendapatkan pengertian dan kekuatan untuk menghidupinya. Kalau nyanda, saudara mau yang kerosian Tuhan. Ya, kalau orang cuma lebih suka tuh laeng, tuh nyanda war-war. Stop jo saudara tuh nyanda war-war. Tuh, sehingga akhirnya saudara hormat, takut kepada Tuhan. Saudara akan lihat ya. Akhirnya itu tadi kok sebenarnya saudara ada lagu tadi yang tadi cuma tadi pikir-pikir ya cuma ingin mau menyanyi kondong so lupa itu lagu ya. Padahal saudara tadi saya suka sekali tadi mau menyanyi lagu itu ya. Ku tak ingin jauh darimu Tuhan, bawaku ke tempat kediamanmu, biarkanlah rohku tinggal di dalammu, di bait sucimu. Duh, tadi ulang lagi. Oh Tuhan. Biarkanlah rohku tinggal di dalammu, di bait sucimu. Jadikan ini doamu. Tolong Tuhan, supaya aku lebih menyukai tinggal di dalammu. Aku tidak suka berjalan dengan saya mana tadi Mas Mursata tadi. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Bayangkan, jangan berjalan, jangan berdiri, apalagi duduk. Duduk deng dorang. Gimana sih? Harusnya kan sekarang orang so tahu. Orang so tahu kelompok mana yang akan membuat kau mencintai Tuhan dan firman-Nya. So tahu. Sekali lagi, ini bukan nasihat saya, ini firman Tuhan yang bilang. Jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. So tahu itu orang fasik, mar dia pe kata-kata, DP khotbah engkau dengar. So tahu. Orang itu nih mau bikin itu firman Tuhan. Mari saudara dapat telinga dan hati cuma buka for dia. Jangan berdiri dengan orang. Kecuali kalau kau bisa menjadi pengaruh. Bukan yang saudara yang terpengaruh. Itu silakan kau pergi. Tapi kalau saudara ada di situ cuma untuk dipengaruhi, ya ampun. Kalau saudara ada di tempat seperti itu untuk mempengaruhi mereka, silakan. Mari kalau nyanda jangan berani. Coba satu lagi. Coba 1 Korintus 15 ayat 33. Coba ini 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu sesat, saudara. Ya. Saudara so tahu ini
orang-orang buruk semua. Dan saudara tidak sanggup mempengaruhi mereka. Kita orang kan boleh ukur orang hati. Waktu saudara, dapat rasa kita rupa somota iko. Kan tahu. Dapat rasa kita menikmati. Loh saudara tahu dong, coba saudara jujur. Lah yang waktu saudara betul-betul memang ini sok kuat. Saudara ada di situ untuk mempengaruhi. Silakan. Mari kalau enggak jangan bermain. Jangan bagus edu. Ya, karena pergaulan yang buruk merusak apapun yang baik. Paulus sampai memberi nasihat, jangan makan deng dorang. Aduh, Paulus berkata-kata saudara. Duh, lain kali begini. Bayangkan jangan makan deng dorang. Enggak apa-apa kalau enggak bisa. Ya. So tahu itu buruk. Dan ternyata hatimu lebih terpikat. Sekali lagi saudara jangan apa ya. Jangan sok jago di sini, jangan. Saudara so tahu baru DP bobo akan membuat kau tertarik. Pergi di situ. Tuhan tuh karena tahu saudara. Dia tahu itu manusia. Itu sebabnya peringatannya keras. Peringatannya keras. Karena Tuhan sudah tahu. Dosa itu menarik. Ya. Kecuali kalau saudara memang so teguh hatimu. Ya. Justru saudara jijik lihat keadaan itu. Kalau nyanda saudara, jangan bikin diri. Oh, saudara target berikut. Taruh itu di hati. Sehingga setan tidak mempermainkan kita. Ya, bayangkan. Makan. Jangan sampai kau makan dengan saudara yang menyebut diri saudara. Ya, tapi sebenarnya apa? Dia tidak melakukan apa yang benar menurut firman Tuhan. Paulus bilang jangan makan dengan orang. Aduh. Kan. Kayak apa biasanya tuh apalagi kalau orang ditraktir. Nah, saudara semua hilang selak. Dia yang bayar akang tapi makanan. Tuh, akhirnya saudara kan hilang selak. Jadi biar aduh nyandak betul itu tuh dia yang bayar tuh makanan. Duh serasa begitu. Jadi ya salah-salah dia kata ngompis itu ya kita baku iko. Duh dia so pasang akang terpaksa ya kita kurang kasih terus. Dia so tumpah. Jadi ya salah-salah begitu ya. Dia so beli akang semua pak kita ya dia. Duh ini siapa cuma kita minum-minum kan anda. Silang selak nanti dia pikirnya kita suci. Nah ini setan kan kalau mau dapat apa orang ada saja dia bicara. Akhirnya sudah tak ikut. Akhirnya backing tuh dosa. Yang saya pernah cerita ke saudara, ada pemuda di Jakarta. Orang Medan. Ini saya dengar kesaksiannya soalnya. Ya. Ini enggak tahu 20-an tahun lalu. Ya, dia kesaksian. Dia menduduki ya jabatan tertentu di perusahaannya. Bayangkan tahun itu dia naik sedan. Itu bayangkan tuh 20-an tahun lalu. Masih single, pemuda. Tuh, sangat mencintai Tuhan. Pokoknya dia tiap ibadah dia pasti ada di ibadah. Itu dia kesaksian. Dia paling suka dan dia nyandak pernah malu bawa Alkitab. Dia bawa Alkitab. Sampai satu ketika temannya berhari ulang tahun baking di kafe. No, karena kan Batamang. Jadi ya dia pergi.
Dia bilang, itu kali yang pertama saya ada di kafe dengan teman-teman. Dan saya baru tahu begitu ketika itu kafe model. Dan dengan bayangkan saudara, nih tahu lah bagaimana dia cerita. Pokoknya abis itu DP besok dia sudah datang sendiri. Nyanda ada yang ulang tahun. Dia datang sendiri. Dan sejak itu dia diperbudak oleh seks bebas. Yang bercerita. Mabuk. Dia bilang hari Minggu kita masih pergi gereja. Tapi saya tidak pernah bisa hentikan kunjungan saya di night club. Saya pasti ada di situ. Betul-betul dia diperbudak. Hingga satu ketika saudara. Dia juga kan masalahnya dia pergi gereja. Jadi dia juga kan ditegur di gereja. Ditegur di gereja. Dia sebenarnya sangat merasa ini dosa. Tapi bagaimana kita mau keluar dari keadaan ini? Tidak bisa keluar. Ya. Dia bilang ada satu saat saya sudah sangat jijik dengan dosa itu. Tapi ternyata bayangkan sejijik-jijiknya dia tetap baking. Dia sudah tahu dia mau berhenti bagaimana. Sampai dia semua bunuh diri. Tahu enggak? Lihat ini ya. Dia yang diberhentikan dari pekerjaan. Dia bilang justru malah saya kalau tidak salah waktu itu dapat promosi di kantornya. Bayangkan saudara. Ini kalau jebakan-jebakan enak seperti ini. Kalau saudara tidak hati-hati. Kau adalah mangsanya. Setan kurang tunggu-tunggu. Tuh, dia sudah buka mulu. Dia taruh di sini tuh. Ya, saya jadi ingat itu apa? Pemburu monyet. Saya pernah baca. Pemburu monyet. Ya, ada seorang penginjil dia bilang, dia kaget sampai di tempat itu. Dengan mudah orang tangkap itu monyet. Kong dia tanya pada orang, bagaimana? Oh gampang, gampang. Dia bilang, ambil itu sambiki, kata, kong bikin lubang 2, sambiki, kasih keluar semua DP biji, DP isi, kong ganti kacang di dalam, ganti kacang di dalam sambiki. Ukur pokoknya itu lubang, ya. Yang ada baking itu dia ukur, usahakan waktu itu monyet kasih masuk di tangan, tak masuk. Ukur cuma segitu, ya. Dia kan dia taruh tuh kacang tuh di dalam. Nah, kacang kan ada baunya, monyet suka. So taruh saudara. Itu DP jebakan bayangkan, taruh di. Jadi orang bilang sudah, orang taruh di antara. Ya pokoknya orang so baking DP apa sih? DP jebakan dong. Ya. Jadi dia bilang, Kong bagaimana? Iyo. Jadi monyet itu dia kasih masuk DP 2 tangan di dalam sambiki. Dia pegang semua tuh kacang di dalam tuh. Dia pegang gambar gini. Dia kan mau cabut DP tangan, soalnya anak mau tak cabut. Karena DP kepal itu penuh dengan kacang. Kalau dia cuma satu cara, dia terlepas. Kalau dilepas tuh kacang. Kalau dilepas tuh kacang baru dia tangan tak cabut. Mar kalau nyandak selama dia tangan menggenggam kacang itu, pemburu akan segera menemukannya. Dia boleh lari. Nah gitu saudara ya. Bagaimana saudara bisa terlepas dari jebakan setan? Lepas apa yang Tuhan bilang, lepas. Jangan kurang monyet lebih pandai dari orang. Atau sama bodoh yang monyet. Tuh. Harusnya kan dengan mudah berarti dorangnya enggak pakai jebakan taruh ular di situ, enggak. Justru taruh kacang yang dia suka. So bikin akang DP lobang. Aduh, Tuhan so buka jalan. Buka jalan. Padahal setan yang baking tuh lobang. Bukan Tuhan dah buka jalan. Sudah tetap buka tuh jalan. Kenapa ya? So ada lobang kurang mau ambil bagian itu kacang di dalam. Aduh banyak. Coba kalau nyandak betul. No?
Yang ndak bermaksud mulia. Mar sudah klik. Oh takil. Aduh. Lu tanin tahu. Kok bagaimana kok teh? Ah ini. Yang kan sekarang kan begitu. Berita ada video apa kok itu hari saya pernah baca ya, pernah baca judulnya. Ya, rupanya karena dia sakit hati diputusin pacarnya, jadi dorang dua pe video dia sebarkan. Dia sebarkan, orang lain kurang mulia. Ini kan berita. Tuh, kamu tahu yang mana yang boleh, mana yang tidak. Gitu tuh. Setan kalau mau bikin orang terjebak, ada saja jebakannya. Ya. Kali lagi dia yang tidak akan taruh saudara jebakan yang sesuatu yang saudara ini mau tuh. Begitu orang mau tangkap tikus tuh. Betul itu jebakan tikus. Saudara taruh apa? Ya, jangan taruh paku di situ. Tuh, taruh ikan. Nanti pasti dia datang. Jangan taruh angkope foto. Tikus mau datang. Ya. Taruh ikan di situ, taruh roti, udah. Sedikit tikus semua datang. Dia semua makan, dia nin tahu, dia semua talem di situ. Kan begitu. Jangan taruh foto di situ. Ya dia dorang so jaga. Biarlah saudara gagah yang taruh di situ tuh foto tuh. Tikus ini mau datang, taruh makanan di situ napa? Tikus mau bakar mari. Gitu saudara ya. Sadar. Jadi ada yang menarik. Loh, lihat firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang itu salah, itu setan yang buka tuh jalan. Kalau dengan keadaan itu kau ditarik untuk jauh dari Tuhan. Loh, itu bukan Tuhan pejalang. Duh, apa kita sudah dapat pekerjaan? Pekerjaan apa? Yang menyebabkan kau tidak bisa ibadah? Itu bukan pekerjaan yang dikehendaki Tuhan. Itu salah-salah kong orang dang memakan apa? Memakan apa kok? Kayak apa tuh lain saya nak makan so. Apa saudara? Aduh, lain kali kalau lihat saudara, saya dalam hati gini, oh Tuhan kira-kira Jo, Tuhan pe hati itu seperti apa Pak orang? Coba saudara renungkan. Ya, saudara, selama masih dapat dikatakan hari ini, oh Tuhan, aku mau bertobat. Aku mau menjadi seperti yang Engkau mau. Aku mau sepadan dengan Injilmu. Tuh, orang yang dapat lihat itu surga. Ternyata orang belum tahu Yesus seperti apa waktu dia dalam kemuliaannya. Para tua-tua melemparkan mahkotanya. Soalnya tidak ada yang berarti waktu saudara baku dapat dengan Tuhan. Ya, dia pulang jual seluruh hartanya. Dia kembali untuk membeli ladang kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, cuma itu tuh keuntungan. Saudara kemudian, saudara sungguh-sungguh mendapatkan Tuhan. Semua sudah ada arti. Oh Tuhan sungguh cuma Engkau yang berarti dalam hidup ini. Haleluya. Mari kita berdiri.